Kita lanjutkan pembahasan tentang Jibas Keuangan. Kali ini kita akan membahas pengaturan dari Jibas Keuangan sebelum digunakan. Jadi ada dua pengaturan dasar yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah menentukan pengguna dari Jibas Keuangan. Ini adalah tugas dari super admin Jibas. Yang kedua adalah membuka tahun buku untuk memulai pendataan transaksi keuangan. Nah, yang kedua ini adalah tugas dari manajer keuangan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, pengguna Jibas Keuangan ini ada dua tingkatan ya. Yang pertama adalah manajer keuangan, yang kedua adalah staf keuangan. Manajer keuangan ini ya fungsinya sebagai manajer ya. Dia bisa mengelola semua aspek dari Jibas Keuangan. Sedangkan staf keuangan di sini adalah posisinya sebagai kasir, yaitu untuk mencatat semua penerimaan, semua transaksi dari tabungan yang ada di Jibas Keuangan. Nah, untuk yang manajer keuangan ini karena dia sifatnya menyeluruh ya, ini bisa mengakses ke semua departemen. Sedangkan staf keuangan karena sifatnya hanya kasir, ini hanya satu departemen saja. Nah, manajer keuangan ini mempunyai hak untuk mengedit data transaksi yang telah dilakukan. Sedangkan staf keuangan ini tidak bisa mengedit. Jadi kalau mau mengedit data yang sudah diinputkan, nanti harus lapor dahulu ke manajer keuangan untuk mengedit data tersebut. Ini untuk mencegah manipulasi data dan kebocoran keuangan. Nah, tugas lainnya dari manajer keuangan ini adalah ini bisa buka dan tutup tahun buku dan juga mengatur data-data referensi dasar yang nanti diperlukan di Jibas Keuangan. Nah, untuk membuat user dari manajer keuangan dan staf keuangan ini adalah tugas dari super admin Jibas. Jadi pertama kali kita login sebagai super admin Jibas. Kita login sebagai super admin Jibas di Jibas Keuangan. Nah, di sini username-nya adalah Jibas dan passwordnya adalah yang digunakan. Untuk pertama kali, password ini adalah password. Nah, ini bisa diubah di Jibas Konfigurasi Wizard atau di User Password Changer. Nah, kita login sebagai super admin Jibas. Lalu kita klik menu pengaturan. Nah, lalu kita klik daftar pengguna. Nah, lalu kita di sini bisa tambahkan pegawai mana saja yang berhak mengakses data Jibas Keuangan. Ini bisa kita cari. Nah, misalnya ini Ibu Eka ya. Ibu Eka ini passwordnya kita tentukan di sini. Misalnya di sini adalah tingkatnya di manajer keuangan, departemennya semua. Nah, lalu kita tambahkan pengguna yang lain. Nah, ini contohnya adalah Nuri Cahyani. Ya, passwordnya kita tentukan di sini. Untuk password ini, apabila user tersebut sudah memiliki password di Jibas, ini tidak perlu diisi. Nah, ini perlu diisi karena user Nuri Cahyani ini sebelumnya belum pernah punya password di Jibas. Jadi harus kita isi passwordnya. Nah, ini kita pilih untuk Ibu Nuri ini adalah staf keuangan Departemen SMA. Kita klik simpan. Oke, nah demikian cara untuk mengatur user di Jibas Keuangan. Nah, selanjutnya kita login sebagai user tersebut untuk mengelola dan mengatur Jibas Keuangan. Pengaturan berikutnya yang harus disiapkan yaitu adalah tahun buku. Tahun buku ini digunakan untuk pencatatan transaksi keuangan di Jibas Keuangan. Jadi setiap transaksi yang terjadi nanti akan dicatat dalam jurnal akuntansi ya, di mana jurnal tahun akuntansi itu nanti disusun berdasarkan tahun buku. Nah, untuk login, untuk membuat tahun bukunya kita login sebagai manajer keuangan. Di sini saya login sebagai Ibu Eka. Nicknya ini, passwordnya adalah ini. Lalu kita klik login. Nah, untuk membuat tahun buku, kita klik menu referensi. Lalu kita klik menu tahun buku.
Nah, di sini bisa dilihat untuk Departemen SMA ini belum ada tahun bukunya. Nah, perlu dicatat untuk pembuatan tahun buku ini hanya 1 kali. Jadi ketika kita sudah membuat tahun buku ya, kita tidak bisa lagi membuat tahun buku di departemen tersebut. Tapi nanti prosesnya adalah tutup buku dan membuat tahun buku yang baru. Jadi ini tolong dicatat ya, untuk pembuatan tahun buku ini hanya untuk pertama kali saja. Selanjutnya adalah proses tutup buku dan pembuatan tahun buku yang baru. Untuk membuat tahun buku yang pertama kali, ini kita klik di sini. Nah, di sini akan muncul dialog. Nah, kita isikan misalnya untuk judul tahun bukunya adalah SMA 2024-2025. Tanggal mulainya misalnya tanggal 1 Januari 2024. Kode awalannya ini nanti untuk nomor jurnal di akuntansi ya. Ini untuk memudahkan saja. Kita memberi misalnya awalannya A untuk SMA dan tahun bukunya adalah 24 untuk tahun buku 2024. Lalu kita klik simpan. Nah, ini kita sudah membuat tahun buku ya untuk Departemen SMA. Tanggal mulainya tanggal 1 Januari 2024, awalan akuntansinya A24. Nah, di sini kita tidak bisa lagi menambah tahun buku. Nanti prosesnya adalah tutup buku dan membuat tahun buku yang baru.